Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat akuntansi, ini video baru untuk pengisian siklus akuntansi PD Sinar Digital dengan beberapa perubahan transaksi yang kemarin sudah dijelaskan. Ya, ini anggapannya adalah kita sudah mengerjakan semua jurnal dan rekapan di masing-masing jurnalnya. Ya, ini nanti yang perubahan itu kemarin di dokumen 1 di cash out yang expense payable tadinya 4940 berubah jadi 4.900. Dan yang tanggal 13 itu tadinya kita masuk ke sales jurnal, sekarang kita pindahkan ke cash in atau cash receipt jurnal karena dia penjualan tunai. Nah, selebihnya itu cara memasukkannya sama seperti contoh atau sama seperti tutorial di video 1 dan 2. Yang berbeda hanya di tanggal 1 dan 13 saja. Ya, jadi kita anggap semuanya sudah mengerjakan jurnal dan rekapan di masing-masing jurnal. Nah, kita mulai sekarang dari mengisi rekapitulasi jurnal. Ya, di atas ini kita kasih nama dulu, PD Sinar Digital. Oke, yang pertama kita akan merekap sales jurnal. Jadi kita buka sales, kita blok semua akun atau semua rekapan salesnya, isinya saja, jangan sama total. Lalu kita rekap, lalu kita klik kanan, pilih paste 1, 2, 3. Jika tidak rapi, ini kita rapikan, kita blok yang kurang rapi, kita cut atau Ctrl X, kita pindah ke account number credit, lalu kita Ctrl V. Ya, ini tinggal dirapikan saja. Ini agak cepat ya, jadi biar videonya singkat. Lalu di bawahnya jangan lupa dikasih total, biasa pakai rumus sum. Oke, lalu kalau sudah, kita ke cash receipt jurnal, yaitu di cash in. Kita copy kayak tadi, isinya saja rekap. Kita Ctrl C, kita pindah ke rekap, kita klik kanan, pilih paste spesial 1, 2, 3. Ya, ini kalau belum rapi silahkan dirapikan saja beserta isi-isinya. Oke, selanjutnya jangan lupa kita kasih total. Ya, pakai rumus sum lagi. Oke, lalu purchase jurnal kita buka by, kita blok rekapannya, Ctrl C, kita rekap, klik kanan, lalu kita paste spesial yang 1, 2, 3. Ini kalau kurang rapi kita Ctrl X lagi, kita pindah ke sini, Ctrl V. Jangan lupa di sum. Begitupun dengan kreditnya, jangan lupa di sum. Nah, selanjutnya kita cash payment, kita buka cash out, rekapannya kita blok. Lalu kita pindah ke rekap, klik kanan, paste spesial 1, 2, 3. Ini kurang rapi, kita cut, Ctrl X, pindah ke sini, Ctrl V. Jangan lupa kita sum juga. Oke, kalau sudah, lalu kita pindah ke memorial journal. Kita buka memo, kita blok rekapannya, Ctrl C, kita paste spesial 1, 2, 3. Oke, kalau kurang rapi kayak tadi sama caranya, kita blok, Ctrl X, pindah, Ctrl V. Oke, ini tinggal dirapikan aja. Lalu jangan lupa di sum. Oke, kalau sudah kita ke petty cash. Petty cash-nya kita blok lagi. Lalu di paste spesial 1, 2, 3. Ini kurang rapi, kita rapikan. Ctrl X, pindah, Ctrl V. Ya, ini jangan lupa di sum. Begitupun dengan kreditnya. Ya, kalau sudah, sekarang kita pindahkan rekapan masing-masing jurnal ke dalam satu rekap di sini. Ya, pindahinnya angka dan atau nomornya saja. Totalnya tidak usah, nanti kita totalkan terakhir. Ya, ini kita Ctrl C, langsung sini Ctrl V. Kalau mau biar nggak bingung agak berbeda, kita kasih warna. Warna apa saja. Lalu cash receipt jurnal, kita Ctrl C, pindah, Ctrl V. Kita kasih warna lagi yang beda. Oke, selanjutnya kita purchase jurnal, Ctrl C, Ctrl V. Kita kasih warna lagi. Lalu cash payment jurnal, Ctrl C, Ctrl V. Kita kasih warna lagi. Lalu habis cash payment berarti memorial jurnal, Ctrl C, Ctrl V. Kita kasih warna lagi. Lalu yang terakhir petty cash jurnal, kita Ctrl C, lalu Ctrl V. Baru terakhirnya kita total debit dan kredit yang harus sama, itu sum, buka kurung, kita blok sampai paling bawah, enter, kita copy, kita paste di sini. Yang sama-sama 6.407.950.000. Oke, ini kalau selesai, kita baru pindah ke buku besarnya. Oke, cara mengerjakan buku besarnya, kita bikin dulu untuk saldo awal dan rumus-rumusnya. Yaitu yang pertama adalah tanggalnya kita tanggalnya Desember, tanggal 1, deskripsinya saldo awal. Lalu refnya kita tulis TB, karena nanti kita akan ngambil dari neraca saldo atau trial balance. Lalu di sininya saldo awalnya kita kosongin dulu, kita isi untuk rumus debit dan rumus kreditnya. Untuk debitnya rumusnya adalah sama dengan if buka kurung 2 kali, lalu debit yang sini saldo awal debit atau G8, lalu dikurang kredit, ditambah debit kolom kedua, dikurang kredit kolom kedua atau baris kedua, tutup kurung, lebih dari 0, koma atau titik koma. Lalu kita ulang lagi, G8 dikurang H8 ditambah debit baris kedua dikurang kredit baris kedua, titik koma, 0, tutup kurung, enter.
lalu kita tarik ke bawah. Oke, biar kita tes dulu. Ini kalau kita ketik 1, nanti ke bawahnya pasti akan 1 semua. Nah, kalau kayak gini sudah benar ya. Lalu kreditnya ini hampir sama rumusnya, yaitu sama dengan if buka kurung 2 kali. Lalu kita kayak tadi sama, saldo awal yang debit, balance debit baris pertama dikurang kreditnya, atau H8 ditambah debit baris kedua dikurang kredit baris kedua, lalu tutup kurung, kurang dari 0, koma atau titik koma, strip, jangan lupa ada stripnya, buka kurung, kita ulang lagi, G8 dikurang H8 ditambah debit dikurang kredit baris kedua, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Oke, ini kita tarik ke bawah. Oke, sekarang kita coba kalau ini saldo awalnya 1, yang lain biasa mengikuti 1. Nah, kalau kayak gini sudah benar. Atau kita tulis 2, ini ikut 2. Nah, ini juga sudah benar ya. Nah, sekarang ini kita copy dulu. Dan kita paste untuk semua akun buku besar. Ya, jadi nanti tugas kita hanya mengisi saldo awalnya dan postingannya. Rumusnya sudah otomatis terisi. Ya. Ini saya contohkan beberapa akun, tapi nanti kalian copy semuanya sampai akun terakhir yaitu income tax expense. Ya. Oke, kalau sudah di copy semua, ini anggapannya sudah di copy semua, lalu kita masukkan saldo awalnya di paling atas. Yang debit masukkan debit, yang kredit masukkan kredit. Ya, caranya adalah lihat neraca saldo 30 November yang ada di kertas ya. Oke, kalau sambil kita lihat kertasnya di sini. Oke, saya contohkan 2 akun saja. Yang pertama ini cash in bank, akunnya adalah 62280. Berarti di rekapnya 62280 juga di debit. Ya. Ini buku besarnya, akunnya cash in bank 62280. Lalu ada akun petty cash. Petty cash tadi 9.800 dan akun receivable 137.280. Oke, petty cash 9.800. Sorry kebanyakan. Terus lalu akun receivable 137.280. Oke, ini saya contohkan lagi sekali lagi. Kos pusol 471.150. 471.150. Ini saya contohkan hanya beberapa akun, tapi nanti kalian masukkan ke semua akun buku besar ya. Ini tadi kos pusol di debit 471.150. Oke, sini 471.150. Oke, jadi semuanya dimasukin untuk saldo awalnya. Setelah yakin semuanya dimasukin sampai akun terakhir yaitu income tax expense, baru kita langkah selanjutnya adalah memasukkan hasil rekapan ke dalam buku besar. Ya, ini saya contohkan 2 akun aja. Yang pertama akun 1.300. Ya, kita buka buku besar akun 1.300. Ternyata ada akun receivable. Tanggalnya tanggal 31 sudah pasti, keterangannya posting. Lalu refnya SJ. Kenapa SJ? Karena kita tadi ngambilnya dari sales journal. Jadi SJ saja. Akunnya di debit 1520. Lalu kita tulis di debit tengah sini sama dengan kita pindah ke rekap, klik 1520-nya, enter. Nah, ini rumusnya sudah 137 tambah 1520 langsung 1657536. Ini sudah otomatis karena tadi kita ngasih rumusnya di awal. Kalau sudah ini 1.300-nya kita tandai biar tidak bingung. Lalu selanjutnya akun 5100 masih dari sales journal di debit. Kita cari akun 5100. Ternyata ada kos pusol, tanggalnya 31, posting juga, lalu dari SJ, lalu kita masukkan di debit, karena tadi saldonya di debit, sama dengan kita klik debitnya, enter. Nah, ini kalau sudah, kita tandai. Nah, kalau sudah, nanti langsung masukkan yang 4.100, 2.500, ini di kredit, nanti masukin di tengah di kredit, lalu sampai ke resep jurnal, sampai semuanya dimasukkan ke dalam buku besar. Caranya tadi 31, tanggal 31 diskripsinya posting, live-nya tergantung dari jurnal mana, lalu kita masukkannya di tengah sini antara debit atau kredit sesuai dengan akunnya masing-masing ya. Ini biar cepat, saya anggap ini kita sudah masukkan semuanya ya. Oke, selanjutnya kita mengisi trial balance karena tadi kita anggapannya adalah sudah memasukkan semua rekapan ke dalam buku besar. Ya, trial balance-nya jangan lupa dikasih nama PD Sinar Digital, boleh ketik manual, boleh pakai rumus, periode Desember 2023. Nah, lalu kita isi cash in bank sampai seterusnya berdasarkan hasil dari buku besarnya. Cash in bank di debit sama dengan kita pindah ke buku besar sini, kita klik cash in bank, saldo terakhirnya saja. Yang debit masuk debit, yang kredit masuk kredit. Karena cash in bank tadi debit, jadi kita masukkan di debit, debitnya kita klik, enter. Petty cash juga tadi di debit, kita masukkan ke buku besar, petty cash di debit. Ya, paling bawahnya kita klik, lalu account receivable juga di debit, kita masukkan di debit, account receivable, saldo terakhirnya. Ini sampai semua akun sudah kita masukkan saldonya ya. Semua akun diberlakukan sama, yaitu ambil saldo paling akhir, yang debit taruh debit, yang kredit taruh kredit.
Nah, ini anggapannya tadi semua akun yang di buku besar kita sudah masukkan ke neraca saldo. Ini balance-nya di angka 5.194.600.000. Debit dan kreditnya sama. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa lanjut mengisi jurnal penyesuaian atau adjustment jurnal ya. Ini juga jangan lupa diisi nama PT-nya. Periodenya juga sama, jangan lupa diisi. Nah, untuk memorial atau adjustment jurnal tanggalnya udah bisa tanggal 31. Nah, ini mengisinya kan sudah pernah diajarkan, jadi mohon untuk dipahami dan dihafalkan ya. Untuk dokumen 27 ini BM 12001. Nah, ini berkaitan dengan interest revenue sama bank service charge. Nah, cara pertamanya adalah kita masukin bank service charge-nya di debit, sama dengan kita cari di neraca saldo saja biar cepet. Jadi nggak usah diketik bank service charge, juga nomor akunnya, lalu interest revenue di kredit, juga nomor akunnya. Lalu di debitnya jangan lupa tambahkan akun cash in bank ya, karena selisihnya nanti akan masuk ke dalam cash in bank kita. Nomor akunnya cash in bank jangan lupa. Oke, di sini bank service charge tertera 250.000. Lalu interest revenue-nya 5.320.000. Berarti cash in bank-nya adalah sama dengan interest revenue dikurangi bank service charge. Enter. Oke, lanjut ke dokumen 28, tanggalnya 31 juga sama, BM 12002. Ini selanjutnya adalah ngomongin tentang persediaan akhir store supplies. Berarti jurnalnya sama dengan store supplies expense pada store supplies, sama dengan store supplies expense pada store supplies. Nomor akunnya jangan lupa kita isi nomor akun. Store supplies expense. Oke, selanjutnya nominalnya adalah selisih antara neraca saldo dengan yang ada di gudang. Kita lihat store supplies awalnya di 11.150, kita klik dikurang, di soal katanya 4850, jadi dikurang 4850. Oke, hasilnya 6.300.000, di kredit kita ketik manual 6.300.000. Oke, selanjutnya masih di dokumen 2, yaitu ngomongin tentang beban sewa toko. Berarti sama dengan rent expense pada prepaid rent ya, karena ini ngomongin tentang beban yang sudah terpakai, jadi beban pada prepaid atau dibayar di muka. Rent expense pada prepaid rent. Nomor akunnya jangan lupa prepaid rent. Oke, nominalnya adalah sebesar 2.500.000. Langsung kita ketik 2.500.000. Kita samain saja. Selanjutnya ngomongin tentang beban asuransi yang terpakai, berarti sama dengan insurance expense pada prepaid insurance. Pada prepaid insurance nominalnya langsung kita tulis 1.250.000. Lalu yang ketiga ini ngomongin tentang taksiran kerugian piutang, berarti langsung kita ingat jurnalnya kalau ada kalimat kerugian piutang adalah bad debt expense pada allowance. Sama dengan kita klik dulu debitnya bad debt expense, nomor akunnya bad debt expense pada allowance for the full debt. Nomor akunnya juga jangan lupa. Oke, caranya adalah di sini tertera tulisannya adalah 5% dari saldo piutang, berarti sama dengan 5% dikali saldo piutang atau account receivable dikurang saldo allowance. Enter. Kita ulang. Atau kita hitungnya manual saja dulu, sama dengan 5% dikali saldo piutang. Lalu saldo piutangnya kita kurang sama saldo allowance. Hasilnya 34.188.800. Kita tulis manual saja 34.188.800. Ya, kita samain. Oke, selanjutnya kita isi untuk dokumen 29 31 BM 12 strip 003. Oke, untuk dokumen 29 yang pertama ngomongin penyusutan, berarti debitnya adalah depreciation expense, sudah pasti depreciation expense. Nomor akunnya juga jangan lupa. Lalu yang menyusut itu kita masukkan ke dalam akun kredit ya. Yang menyusut ada 3, yaitu gedung, vehicle, dan equipment. Kita masukkan akum debt-nya. Yang pertama adalah building akum debt, yang kedua adalah vehicle akum debt, lalu yang ketiga equipment akum debt. Nomor akunnya jangan lupa kita isi juga, building akum debt, vehicle akum debt, dan equipment akum debt. Oke, selanjutnya kita masukkan saldo akum debt-nya. Untuk gedung menyusut 625.000, untuk vehicle menyusut 1.250, begitu juga yang bawahnya sama 1.250. Nah, jadi depreciation expense-nya tinggal kita sum dari 3 akun ini, hasilnya 3125. Selanjutnya nomor 2,
gaji bulan Desember akan dibayar 2 Januari tahun depan. Berarti ini kita ngomongin tentang bayar hutang beban. Jadi debitnya kita anggap bebannya dulu, yaitu gaji, berarti wages and salaries. Nomor akunnya adalah ini, kita klik. Terus kreditnya masukkan ke dalam expense payable, karena ini adalah hutang kita belum bayar. Jadi anggapnya sebagai hutang beban atau expense payable. Oke, langsung kita tulis nominalnya, yaitu 3.500.000. Lalu yang bawahnya juga sama, ini ngomongin listrik dan telepon akan dibayar bulan depan. Berarti bebannya kita masukkan dulu di bawah atau di debit, yaitu telepon and electricity expense. Nomor akunnya, lalu di kreditnya kita masukkan sebagai sama expense payable. Kita klik dari sini. Lalu akunnya juga sama, dari sini saja. Nominalnya adalah sebesar Rp800.000. Oke, tinggal kita samakan. Oke, selanjutnya dokumen terakhir yaitu dokumen 30. Tanggalnya 31 BM12 strip 004. Lalu ini kita nutup PPN income dan outcome. Kita lihat dulu di neraca saldo, outcome ada di kredit, berarti kita masukkan di debit karena mau ditutup. Income tadinya di debit, kita pindahkan ke kredit karena mau ditutup. Berarti debitnya outcome, kreditnya income. Debitnya outcome, kreditnya income. Lalu selisihnya nanti akan masuk ke dalam PPN payable. Oke, kita masukkan PPN payable. Nomor akunnya, outcome, lalu income, dan juga PPN payable. Oke, nominalnya yang outcome kita masukkan di debit, lalu yang income kita masukkan ke kredit, kebalikannya. Lalu selisihnya adalah sama dengan outcome dikurang income. Oke, selanjutnya masih dokumen 30, nomor 30. Ini ngomongin tentang pajak penghasilan, berarti rumusnya adalah, atau jurnalnya adalah sama dengan income tax expense pada income tax payable. Oke, karena kita punya akun prepaid tax atau pajak tiba di muka, jangan lupa kita masukkan juga di kredit, karena nanti akan sebagai pengurang utangnya. Oke, untuk nominalnya kita kosongin dulu ya. Ini jangan lupa kita kasih rumus sum, ini masih balance. Untuk nominal yang income tax expense dan payable dan prepaid tax, ini kita kosongin dulu. Kita akan dapat setelah mengisi neraca lajur ya. Oke, kalau sudah adjustmentnya selesai, kita pindah ke neraca lajur. Ya, jangan lupa dikasih nama periodenya. Oke, di neraca lajur kita pertama mengisi trial balance, yaitu sama dengan kita pindah ke neraca saldo, debitnya kita klik enter. Lalu ini bisa ditarik sampai bawah ya. Tinggal kena tarik sampai bawah. Oke, begitupun nanti dengan kreditnya. Kita masukkan yang atasnya dulu. Yaitu di kreditnya sama dengan kita pindahkan neraca saldo, kredit paling atasnya kita klik enter. Lalu itu bisa langsung ditarik ke bawah. Tarik biasa, tarik rumus ke bawah. Oke, ini agak effort karena tidak bisa ditarik ke bawah karena tidak pakai mouse. Oke, ya kalau yang ini kurang lebar. Oke, kalau sudah kita masukkan, lalu kita bawahnya kasih rumus sum dulu untuk menjumlahkan. Ya, sum kita jumlahin dari akun cash in bank sampai bawah, yaitu sampai income tax expense. Meskipun nggak ada nominalnya, tetap kita masukkan rumus enter. Lalu ini bisa kita tarik samping sampai ke ujung sini, ya, sampai ke kolom 5, tinggal ditarik saja. Jadi rumus sumnya sudah kita kerjakan. Oke, selanjutnya adalah ini, kalau kalian merasa kurang rapi, ini kita bisa blok semuanya sampai bawah. Ini kita pilih accounting ya, biar langsung ada RP atau ada titiknya, biar lebih rapi. Selanjutnya di adjustmentnya, debit dan kreditnya kita pakai rumus. Jadi nanti gabungan dari kolom 1 dan kolom kedua itu kan masuk kolom ketiga, itu kita pakai rumus, yaitu sama dengan, kita isikan debitnya dulu, sama dengan if buka kurung 2 kali, lalu debit kolom pertama ditambah debit kolom kedua tutup kurung lebih dari buka kurung, kredit kolom pertama ditambah kredit kolom kedua tutup kurung, koma atau titik koma, kita buka kurung lagi, debit kolom pertama ditambah debit kolom kedua tutup kurung, dikurang buka kurung, kredit kolom pertama ditambah kredit kolom kedua tutup kurung, titik koma 0 tutup kurung, enter. Ya, jadi ini akan ke copy. Kenapa sama? Karena ini kolom keduanya belum kita isi ya. Coba ini kita isi, andaikan 1 juta, apakah langsung bertambah? Oke, kalau kita isi 1 juta, ini bertambah jadi 441 jadi 442 ya, jadi rumusnya sudah benar. Lalu di kreditnya rumusnya sama, cuma kita balikan yang tadi debit
kita tulis kredit dulu, baru kita tulis debitnya. Yaitu sama dengan if buka kurung 2 kali, kredit kolom pertama ditambah kredit kolom kedua, tutup kurung, lebih besar dari buka kurung debit kolom pertama ditambah debit kolom kedua, tutup kurung, koma atau titik koma, buka kurung kredit kolom pertama ditambah kredit kolom kedua, dikurang, buka kurung lagi, debit kolom pertama ditambah debit kolom kedua, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Ya, ini kalau sudah kerumus, misalkan 441 di debit, kita terus di kredit, berarti kan berkurang. Coba kita kurangi 1 juta. Oke, kalau dikurang 1 juta, ini jadi 441 dikurang 1 juta, ini 440. Jadi ini juga rumusnya sudah benar, tinggal kita tarik sampai bawah. Ya. Oke, nanti kalau pagar berarti kolomnya kurang lebar. Oke, ini kita lebar-lebarin dulu kolomnya. Oke, ini jumlahnya kolom pertama dan kolom ketiga masih sama, karena kolom keduanya belum kita isi. Nah, sekarang kita isi kolom kedua. Mengisinya adalah kita copy dari adjustment jurnal, satu persatu kita masukkan ke dalam sini. Ya, kita buka adjustment. Yang pertama ada bank service charge di debit. Berarti kita cari bank service charge. Bank service charge kita taruh di kolom kedua di debit, sama dengan kita buka adjustment, kita klik bank service charge, enter. Lalu cash in bank tadi di debit juga, sama dengan kita pindah ke adjustment, cash in bank kita klik, enter. Tadi interest revenue di kredit, interest revenue sama dengan di kredit, kita pindah ke adjustment, kita klik, enter. Lalu store supplies expense pada store supplies. Pertama store supplies expense tadi di debit, sama dengan kita klik. Lalu yang kedua store supplies-nya di kredit, kita klik. Lalu rent expense pada prepaid rent dan insurance expense pada prepaid insurance. Oke, yang pertama rent expense. Rent expense kita klik di debit, kita klik. Lalu prepaid rent di kredit, prepaid rent di kredit, insurance expense di debit, sama dengan kita klik insurance expense-nya. Lalu prepaid insurance di kredit. Oke, selanjutnya bad debt expense pada allowance. Bad debt expense-nya di debit. Bad debt expense di debit, kita klik. Lalu allowance-nya di kredit. Allowance di kredit. Lalu selanjutnya depreciation expense sama akum debt. Yang pertama depreciation expense kita taruh di debit, sama dengan depreciation expense di debit, kita klik. Lalu akum debt kita taruh di kredit. Yang pertama building akum debt. Yang kedua vehicle akum debt. Lalu yang ketiga equipment akum debt. Selanjutnya wages, salaries, dan expense payable. Wages and salaries di debit, dan expense payable di kredit. Expense payable tadi 3.500.000. Lalu di bawahnya ada telepon sama expense payable. Telepon expense-nya kita taruh di debit. Lalu expense payable kita taruh di kredit. Tadi kan expense payable sudah ya, kita tambahin aja expense payable sini. Kita klik 2 kali, tinggal ditambah expense payable yang ini, jadi totalnya 4,3. Ya, di sini totalnya 4,3. Selanjutnya outcome dan income. Outcome kita taruh debit. Outcome-nya kita taruh debit. Ya. Outcome-nya kita taruh debit. Nominalnya yang ini. Lalu income-nya kita taruh di kredit. Nominalnya ini. Dan PPN payable juga di kredit. Nominalnya ini. Nah, kalau sudah ini kan jumlahnya 241.431.800 balance dan sesuai dengan adjustment. Berarti ini sudah dimasukkan semua ke dalam neraca lajur. Selanjutnya kita bikin kolom keempat income summary dan balance sheet kolom kelima. Pertama kita kolom kelima dulu. Sama dengan ini kita ambil dari akun atau kolom ketiga, kita enter. Sama dengan kredit juga sama, kita klik kreditnya, enter. Ya. Nah, kalau ini langsung kita tarik, tapi untuk balance sheet kita hanya isi dari akun nomor 1 sampai akun nomor 3, yaitu sampai drawing, ya. Jadi ini kita tarik ke bawah. Tarik rumus kayak biasa. Sampai drawing. Oke, masih sampai drawing tuh yang ini. Oke, kalau sudah berarti ini, ya.
Totalnya ini memang tidak balance karena nanti kita akan cari selisihnya. Selisihnya berarti kan kurangnya di kredit, berarti sama dengan debit ini dikurangi kredit. Oke, nah selanjutnya di kolom keempat yaitu income summary, kita sama copy-nya dari kolom ketiga yaitu sama dengan kita klik debitnya enter. Begitupun kreditnya sama dengan kita klik kreditnya enter. Ya, ini kita lebarin dulu biar nggak ada pagar. Oke, kalau sudah kita tarik sampai bawah bisa ya. Karena untuk income summary isinya adalah akun 4 sampai 9 atau akun nominal. Oke, kalau sudah ini total juga nggak balance, kurangnya di debit, maka di bawah debitnya sama dengan kredit dikurang debit. Nah, sama-sama 401 ya. Jadi ini kita turunin dulu sama dengan ini ditambah ini enter. Kalau ini sama dengan kita klik saja ininya. Begitupun yang ini sama dengan kita klik yang ininya. Ini sama dengan ini ditambah bawahnya. Jadi bawahnya balance ya. Tapi ini kita punya selisih 401. Ini adalah laba sebelum pajak. Nah, sekarang kita mau nyari laba pajak penghasilannya yang tadi kita belum isi di adjustment. Ya di sini income tax expense, income tax payable dan prepaid tax. Prepaid tax-nya kita sudah ada sebenarnya di neraca saldo. Prepaid tax-nya adalah 15 juta. Jadi prepaid tax kita isi dulu 15 juta. Lalu kita cara mengisi atau mencari pajak penghasilannya, di situ kan rumusnya adalah 22%. Nah, rumusnya adalah sama dengan buka kurung 50%. Ini yang kalian pelajari di pelajaran pajak. 50% dikali 22% dikali dengan tarif laba sebelum pajak. Ketemu 44127 182. Nah, ini kita ketik aja manual di sini. 44127 182. Ya, jangan di-copy nanti hasilnya takut berubah. Ini kalau udah benar dihapus saja. Nah, ini berarti income tax payable-nya sama dengan income tax expense dikurang prepaid tax. Nah, kalau udah begini, langsung kita masukkan ke dalam neraca lajur kolom kedua. Yaitu tadi income tax expense-nya kita masukin di debit sama dengan kita pindah sini income tax expense kita klik. Lalu income tax payable kita masukkan di kredit sama dengan income tax payable kita klik sama prepaid tax tadi masukin ke kredit sama dengan income tax prepaid tax kita klik enter ya. Nah, ini jadi saldonya tetap balance di kolom kedua yaitu 285 558 982 sama seperti di adjustmentnya. Di kolom ketiga ini balance, di kolom keempat ini tidak balance karena ada labanya. Nah, laba setelah pajaknya jadi 357029018. Begitupun dengan di kolom kelima, selisihnya harus sama, yaitu 357029018. Nah, ini adalah laba yang benar ya. Oke, sampai sini nanti akan kita teruskan di episode selanjutnya untuk mengisi laporan keuangan dan jurnal penutup. Terima kasih.